Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Minggu lalu kita bahas apa? Poin terakhir. Ila aina wasalna? Tauhid rububiyah ya. Apa adrian makna al-iman billah? Makna beriman pada Allah. Baca aja yang di buku ada kan, makna beriman pada Allah. Mengatur skala satu. Tauhid terbagi berapa? Tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ma makna tauhid rububiyah? Iya. Apa sifatnya itu? 4, ada 4 sifat. Ya, Khaliq, Razzaq, Malik, terakhir wa tadabbur. Iya, tadabbur. Iya. Al-mudabbir itu termasuk Asmaul Husna ya, Al-mudabbir. Apa? Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Mudabbir. Ada yang mudabbir. Huwal apa? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Oh, bukan mudabbir. Ya, tapi mudabbir itu termasuk dari asmaul husna ya, mudabbir. Tayyib. Nah, ini yang kedua maksudnya apa? Fitrun nasi alaih. Anda kan? Iya, artinya apa? Tauhid rububiyah itu hal yang fitrah. Ya. Bahkan kita semua ini baik yang Yahudi, maupun yang Nasrani, itu dilahirkan di atas fitrah. Tahu dia siapa yang menciptakannya, ya. Tahu dia. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun mereka mengimani tauhid rububiyah. Baik. Nah, terus kita udah bahas ar-raddu 'alal mulhidin al-munkirin liwujudillah. Bantahan terhadap orang-orang ateis yang mengingkari adanya Allah, yang mengingkari wujudnya Allah. Iya. Situ ada dalilnya ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Itu dalilnya. Sekarang kita masuk iqrar al-musyrikin bi tauhid rububiyah la yudkhiluhum fil Islam. Nampak? Kelihatan? Iqrar al-musyrikin bi tauhid rububiyah la yudkhiluhum fil Islam. Ya. Percayanya kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah, percayanya kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka kepada Islam. Ya, tidak memasukkan mereka kepada Islam. Jadi kalau kita hanya beriman kepada tauhid rububiyah saja, itu nggak cukup kita dikatakan sebagai orang yang beriman, ya. Karena rububiyah ini itu amrun fitri, ya, perkaranya fitrah, ya. Jadi nggak cukup, ya. Kita hanya beriman pada rububiyah saja, ya. Apa? Nah, kita baca ya. Wa qad aqarral musyrikuuna bihadza tauhid ma dzakarallahu dzalik anhum fil Qur'an qala ta'ala, ya.
Kaum musyrikin meyakini tauhid ini. Maksudnya apa? Situ tauhid ini rububiyah. Ya, kaum musyrikin meyakini tauhid ini sesuai yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, sesuai yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila ditanyakan kepada mereka, man, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Ya, ini ayat ini ditunjukkan kepada kafir Quraisy di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat ini diturunkan untuk kafir Quraisy, ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya itu, ya, pemuka-pemuka Quraisy, mereka beriman kepada tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasannya Allah lah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur bumi, mengatur alam semesta, ya, Allah lah rajanya. Mereka yakin, ya, tapi mereka tidak yakin pada tauhid uluhiyah, ya. Mereka nggak mau meyakini bahwasanya Allah lah zat yang satu-satunya yang pantas untuk diibadahi, ya. Apa kata mereka? Masa Tuhan cuma satu, katanya. Inna hadza la syai'un ujab, ya. Sesungguhnya perkara ini adalah sesuatu yang aneh, katanya. Mengherankan, kenapa Tuhan cuma satu? Gitu. Jadi itulah yang mereka tidak yakini, tauhid uluhiyah, ya. Ada dalilnya, fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin, ya. Ini Allah menceritakan keadaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Apabila mereka itu berada di kapal, ya, di tengah lautan, apa? Da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa pada Allah memurnikan ibadah hanya untuknya, ya. Tuh. Di orang kafir tuh, Abu Lahab itu berdoa pada Allah, bayangkan, ketika mereka berada di lautan. Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun, dan tatkala Allah, ya, menyelamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka balik ke kafir, ke musyrik. Iya. Jadi ada faedah juga di sini, ya, kafir zaman dahulu itu lebih baik daripada kafir zaman sekarang. Pertama, ya, kafir zaman dulu itu mereka beriman kepada tauhid rububiyah, akan tapi mereka tidak beriman pada uluhiyah. Adapun kafir sekarang banyak, dua-duanya pun enggak mereka imani, ya kan? Iya, coba antum tanya lah orang Kristen, siapa yang ciptakan bumi? Setan, Yesus. Ya. Nah, yang kedua, kafir, orang musyrik zaman dulu, ya, mereka ketika lagi sedang sedih, ya, ketika ditimpa musibah, mereka kembali kepada Allah, ya. Mereka hanya syirik ketika mereka itu sedang bahagia, sedang senang, sedang lapang. Adapun sekarang mau lapang, ya, mau sedih pun, mau musibah pun tetap syirik. Anda perhatikan kemarin di Sulawesi waktu gempa Palu, tsunami di Palu, tahu ya? Apa mereka lakukan? Ya, ngasih sajen, nyembelih sapi atau kerbau, kasih ke laut, kepalanya. Itu orang Islam kayak gitu. KTP-nya KTP Islam. Zaman dulu enggak, ya. Ketika mereka syirik itu hanya ketika lapang saja, ya, ketika senang. Kalau mereka lagi susah tadi, ketika berada di lautan misalnya, ya, da'allahu mukhlishina lahuddin, mereka berdoa ikhlas, ya, memurnikan ibadah hanya untuknya. Tuh.
Sekarang enggak, makanya ini tugas antum lah ya kan. Walaupun antum nanti di umum, tapi antum ada tanggung jawab dalam berdakwah. Karena kata Rasulullah, kullukum ra'in, ya, setiap kalian itu adalah pemimpin, ya. Jadi kita itu tugas kita dai seluruhnya, gitu, ya. Ya minimal sama keluarga lah, keluarga sendiri, ya, atau tetangga kalau bisa. Pasti banyak saudara-saudara antum yang masih belum ngerti, ya, belum ngerti sunnah. Antum itu tugas antum itu, ya, terutama masalah akidah ini. Jangan sampai mereka jatuh kepada dua syirik, syirik besar, syirik kecil. Oke. Mungkin syirik besar insya Allah enggak lah ya. Tapi kalau syirik kecil, nah, makanya syirik kecil ini kadang-kadang kita sadari, tipis deh, halus. Gitu. Baik. Dah. Nih ya, terus dalil kedua, wa qala ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunna Allah. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi, dan siapa yang memberikan kalian itu pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan kematian dari kehidupan, wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala perkara, fasayaqulunna Allah, mereka akan mengatakan, menjawab Allah. Ya. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak mau takut, bertakwa, ya. Terus waraghima dzalik faqad qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yaktaf minhum bidzalik, ya. Meskipun itu, ya, meskipun itu maksudnya apa? Meskipun mereka beriman kepada tauhid rububiyah, ya, faqad qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka nabi itu memerangi mereka, ya, masih memerangi mereka, ya. Walam yaktab minhum bidzalik, dan tidak cukup bagi mereka akan hal itu, ya. Walaupun mereka beriman pada rububiyah, tapi Nabi tetap perang terhadap mereka, ya, pada kafir Quraisy, seperti perang apa? Perang Badar, perang Uhud, Tabuk, Ahzab, ya. Pada mereka semua beriman pada rububiyah, tapi tidak cukup. Walam yaktafi minhum bidzalik. Walau annahum kanu ya'qilun la aqarru bi tauhidil uluhiyah, wal afradullaha bil ibadah haitsu aqarru bi annahu ta'ala huwa khaliquhum wa raziquhum wa muhyihim wa mumituhum, ya. Dan seandainya mereka itu paham, ya, mereka akan beriman kepada tauhid uluhiyah. Tadi anak kecepatan nggak? Ada ketinggalan nggak tadi? Nggak ada. Adrian? Walam yaktafi itu. Dan itu tidak cukup, ya. Ya. Dan itu tidak cukup bagi mereka akan hal itu. Maksudnya rububiyah nggak cukup bagi mereka akan hal itu, ya. Udah? Ustaz Yofi kok ada kesini? Iya, tapi kecepatan dia, ya. Nah, walau annahum kanu ya'qilun, ya. Kalau seandainya mereka itu paham, mereka pasti akan beriman kepada tauhid uluhiyah, wal afradullaha bil ibadah, dan mereka akan mentauhidkan Allah pada ibadah, di dalam ibadah. Ya. Haitsu aqarru bi annahu ta'ala huwa khaliquhum wa raziquhum wa muhyihim wa mumituhum. Dikarenakan mereka meyakini, ya, dikarenakan mereka meyakini bahwasannya Allah Ta'ala, Allah lah yang menciptakan mereka,
yang memberikan rezeki pada mereka dan yang menghidupkan mereka dan yang mematikan mereka. Ya. Fa kaifa ya'buduna ghairahu wa yattakhiduna ilahan siwa. Maka bagaimana pula ya, bagaimana bisa mereka beribadah kepada selainnya dan menjadikan Tuhan selainnya, ya. Gitu. Kalau ketinggalan bilang ya, biar ana ulang. Bagaimana bisa mereka beribadah pada selainnya dan menjadikan Tuhan selainnya, padahal mereka paham ya bahwasannya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, kok bisa mereka nggak paham gitu? Kok bisa mereka tetap syirik gitu? Karena belum ya, udah catatlah dulu. Udah, itu udah paham situ ya. Derian dah belum? Udah. Karena tauhid rububiyah ini muqaddimahnya ya, pengantar seorang itu beriman pada uluhiyah. Pengantarnya. Karena dengan mengetahui Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, menghidupkan, ya, itu wasilah pengantar seorang tersebut untuk beriman pada tauhid selanjutnya, uluhiyah. Gimana dia mau bisa beriman pada uluhiyah, tapi dia nggak tahu Allah itu yang Khaliq, Razzaq, ya kan? Jadi intinya, kalau seseorang itu beriman kepada uluhiyah, itu pasti dia beriman pada rububiyah. Tapi bila seseorang itu beriman pada rububiyah, itu nggak pasti, nggak mesti dia beriman pada uluhiyah. Iya. Kalau uluhiyah udah pasti dia pasti beriman pada rububiyah. Tapi kalau rububiyah belum pasti dia beriman pada uluhiyah gitu. Di rububiyah ini pengantar dia, wasilahnya, ya. Wasilah dia, pengantar dia supaya dia bisa beriman pada uluhiyah gitu. Oke. Wa bihadza na'lam anna al-iqrar bihadha an-naw' min at-tauhid. Ya. Wa bihadza na'lam anna al-iqrar bihadha an-naw' min at-tauhid la yakfi lidukhul sahibuhu fil Islam. Maka dengan ini ya, maka dengan ini kita mengetahui ya, bahwasannya meyakini tauhid jenis ini ya, maksudnya itu rububiyah, meyakini tauhid jenis ini ini maksudnya itu rububiyah, la yakfi lidukhul sahibuhu fil Islam, ya, tidak cukup ya, tidak cukup memasukkan pelakunya ke dalam Islam, ya, tidak cukup memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Nggak cukup lah kalau dia cuma rububiyah aja, harus uluhiyah, ya, paling penting. Rububiyah ini hanya pengantar aja, wasilahnya aja, pengantar, muqaddimahnya gitu. Sahibuhu, pelakunya, tidak cukup memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Terus wa innama ad-dukhul fil Islam alladhi yu'sam ad-dam wal mal huwa bitahqiq la ilaha illallah wa dzalika bi ifradillahi bil ibadah. Hanya saja ya, syarat
seseorang itu masuk kepada Islam, ya, hanya saja syarat seseorang itu masuk ke dalam Islam ya, alladzi yu'samud dam wal mal, yang dengannya terjagalah darah dan harta, ya. Ya, karena kalau kita beriman maka terjagalah darah dan harta, sehingga Rasulullah nggak akan mungkin memerangi orang yang telah beriman pada uluhiyah, nggak mungkin, ya. Tapi kalau dia hanya beriman pada rububiyah tanpa uluhiyah, ya berarti dam, ya, darah dan hartanya masih halal, ya, tapi dengan rincian lagi, ya, jangan asal bunuh-bunuh aja. Dengan rincian lagi gitu, ya, apa hanya saja syarat seseorang masuk kepada Islam yang dengannya terjagalah darah dan harta, apa itu? Huwa bitahqiq la ilaha illallah, ya, itu adalah membenarkan kalimat la ilaha illallah, ya, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Ini dia uluhiyah nih, la ilaha illallah. Wa dzalika bi ifradillahi bil ibadah, ya, yang mana itu adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tahqiq la ilaha illallah wa dzalika bi ifradillahi bil ibadah, dan yang itu adalah menjadikan Allah satu-satunya yang pantas, yang berhak untuk diibadahi. Oke. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Nah, ya, wa bihadza yattadhihu anna al-khilaf bainal anbiya wa umamihim innama huwa fi tauhidil uluhiyah wa huwa ikhlasul ibadah bi jami' anwa'iha lillahi wahdah. Maka dengan ini, ya, menjadi jelaslah, wadih, yattadhi, menjadi jelaslah annal khilaf bainal anbiya wa umamihim, bahwasannya perselisihan di antara nabi-nabi dan umatnya, ya, maka dengan ini menjadi jelaslah bahwasannya perselisihan di antara para nabi dan umat-umat mereka sama aja lah, umat-umatnya umat mereka sama, nanti paham, ya kan? Innama huwa fi tauhidil uluhiyah. Apa itu perselisihannya? Yaitu adalah pada permasalahan tauhid uluhiyah. Ini yang jadi khilafnya. Iya.
innama huwa fi tauhidil uluhiyah, yaitu adalah tauhid uluhiyah. Ini khilafnya. Adapun rububiyah la khilaf, ya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Mau itu umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, itu nggak ada perselisihan di rububiyah. Ya, perselisihan di mana? Uluhiyah. Iya. Dulu zaman Nabi Nuh maka nyembah siapa selain Allah? Patung. Wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang soleh itu mereka sembah. Iya. Di samping itu mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan. Rububiyah mereka yakin rububiyah. Tapi uluhiyah mereka enggak. Gitu. Baik. Zamannya Rasulullah juga gitu. Ya, kafir Quraisy beriman pada rububiyah. Uluhiyah yang enggak. Ya, mereka beribadah pada Lata, Uzza, Manat. Nah, banyak lagi. Masya Allah. Ya. Wa huwa ikhlasul ibadah bi jami' anwa'iha lillahi wahdah. Ya. Yang itu adalah memurnikan ibadah dari segala jenis-jenisnya kepada Allah semata. Ya. Ikhlasul ibadah bi jami' anwa'iha lillahi wahda, yaitu memurnikan ibadah dari segala jenis-jenisnya kepada Allah semata. Dah selesai kita ya. Oke. Ilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.